Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
Shalom. Damai di hati. Adakah shalom hari ini? Kita uji sedikit ya. Mari kita saling bersalaman untuk menyatakan shalom kita kepada sesama kita, seraya mengucapkan damai sejahtera bagimu dan bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, juga Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ibadah pada kanal YouTube Jemaat Karambe dimanapun berada. Hari ini kita berkumpul dengan hati yang penuh syukur karena kasih dan anugerahnya. Minggu ini kita diingatkan bahwa kita adalah harta kesayangan Allah. Juga semua berkat kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Marilah kita datang kepadanya dengan hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan Dia. Dengan kasih saya jemput berdiri. Mari kita angkat pujian kita, Hai mari sembah. Segenap sidang ibadah hari Minggu yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Baik, mari di hadapan Tuhan kita mengaku dosa kita. Ya Bapa yang penuh kasih, di masa setelah Pentakosta ini, kami mengenang karya Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi gerejamu. Roh Kudus telah menghidupkan
dan memimpin umat-Mu untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Namun kami mengaku, ya Tuhan, bahwa seringkali kami memadamkan nyala roh dalam hati kami. Kami lebih memilih diam ketika kebenaran harus disuarakan. Ampunilah segala dosa kami, perbarui hati kami dengan kuasa Roh Kudus, dan nyalakan kembali semangat untuk hidup kudus sebagai harta kesayangan-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali sebagaimana dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jiwa
Mari dengarkanlah petunjuk hidup baru dalam Keluaran 19 ayat 5. Firman Tuhan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku, firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur kepada Tuhan secara bersamaan dan kita akan membacanya secara alternatif, laki-laki dengan perempuan. Mazmur kita diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Secara bersamaan, laki-laki, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Mai Komi Tasipela Tekan. Ya, sakasa dia karena puamatua la mendadi kandena mendiatanta
kapatongananta. Pabelanna totang palambi iki lantarru tanam penanna puang. Ya mo pale ito ta tuara diolona ta masambayang. Lante melambi allo melo allo mito dingirongko lako kami tommi puang angki urung pantam-pantan untoroi pengkarangan tangki upu ondong untampe ongambanwangki pada rampo merupa melindo tidukun tamate banua di pamarimbangan benda malabi lante tondo komi kamasyang kampuang mitandai puang kumua kamu tun tambaikan siampa sipulungkan indete ya moto puang inde mokan solanasang kamu mo lagi sedang niranno to kumua naden nupa nayate pemala kami numban allo mangka mi pamadatu tu laki pakaraya tammilante kombongan sallo mi indete namen dari pemala mawo pangden tu losong naka bari na anga penami na yake sorong kam pemala ditunu pupu tu tangiamo nakalo penami yamoto sakate kadami lamendadi kande umpama toto kapatonganangki dia tangki maaranua mati olo malabimi opuang ya keki basai nada agi salah basa ondong keki timbangi umpasi patu teme tengkana katuangki daki salah timbang belan na kamu rio puang kima satuang kumua kamu manna puang angkada misa ma pau tang salah-salah sia mak bori salah bori kiamoto tarima kampuang tutuara empali dan ite agangki lang kami nomban ulen di te karami ma tete lan anak kaboromi puang ki po Yesu tutuo siam patokan lako olomio puang matua amin. Bacaan kita yang kedua dari Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai ayat 8 bagian A. Keluaran 19 ayat 2 sampai 8 bagian A. Firman Tuhan, setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan imam, dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel."
Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab memberikan judul Hasil Pembenaran. Firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin firman Tuhan. Ya, bacaan kita selanjutnya dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius,
pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dan umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma." Amin. Firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi, jelang siang, dan selamat hari Minggu. Ya, tema kita di minggu ketiga setelah Pentakosta, menjadi harta kesayangan Allah. Mendadi yanan nakaboroi puang matua. Kira-kira apa yang terbayang di pikiran kita dengan tema ini? Menjadi harta kesayangan Allah. Mendadi yanan anak nakaboro ipu amatua. Mungkin sedikit pengantar untuk memahami tema ini secara pribadi kita. Sabayana khotbah itu hanya bimbingan barangkali ya. Tapi khotbah yang diinginkan, renungan yang Tuhan inginkan ialah dari dalam respon kita. Ya, barangkali tidak berlebihan kalau saya katakan semua orang termasuk kita ini masing-masing punya harta yang kita sayangi. Tak mau paral mempokar itu. Macam apa, harta bentuk apa yang kita sayangi. Kamu mau tidak? Ya. Apa tuh yanan tuh paling mipa abu-abudai mipa ya. Osong-osong ni kabaroi. Ya. Jadi tentu kita sepaham kalau harta yang kita sayangi itu kita jaga supaya tidak rusak, apalagi hilang. Karena ketika harta yang kita sayangi rusak atau hilang, bagaimana? Karena yakinlah kita bahwa mengapa orang Pak Buddha-Buddhai ya mengidolakan harta yang ia sayangi, karena dengan harta kesayangan itu ia bisa bahagia, ia bisa semangat dalam hidup. Tapi kalau sudah rusak, ya bagaimana? Lagi, yanna kita toraya, Buddha tu yanan,
nakabari siya naanga penanta. Tapi sejak dari leluhur kita, todolo dadinta, talu tuyanan, tumandu nakaboroi waktu nakamali, todolo dadinta, yamu tuyanan talu lolona, lolo tananan, lolo patuan, na lolo tahu. Ya te talu yanan, kaya enggak. Karena tanpa 3 talu lolona ini, hidup kita bagaimana? Tapi dari 3 berkat ini, mana di antara 1 dari 3 yang paling nomor 1 menurut kita? Lolo tahu? Kamu jete lolo patuan, kamu langatu lolo tananan. Oh ya, morenasan gila. Ya to kumua, den ungkapanna, todolo dadinta pirambongi nambai siapa la koto temo. Kumua la loki kambille to kayu, nabutu tau misa. Batuanan to kuma nang losong siami ya tu lolo tahu, nang losong siami tu tahu, na ya tu yang seng ala. Oh, ya to kumua, ya te pemahaman seperti ini, masihkah pertanyaan, masihkah relevan dengan situasi sekarang ini? Zaman kini atau biasa anak muda zaman now. Ya. Toh? Zaman now. De siapa kata temo? Tu tahu nak kuah? Inang manusia mo ya kaya enggak tu tahu? Nah ya tu barang apa? Mengapa saya katakan demikian? Karena sekarang ini dunia sedang dilanda krisis. Sehingga orang lebih cenderung dominan mengutamakan harta benda materi ketimbang tahu. Maka tidak heran dari berbagai media informasi ada banyak kasus-kasus KDRT. Toma tuan bala-bala anak nang bala-bala toma tuan na to sulu tengah sipu apa? Ya saya kira kita bisa melihat situasi sekarang ini. Bagi kita orang yang merasa harta kesayangan Tuhan, ladikua makata kedento untung saya tidak seperti mereka. Lah. Untung saya, untung nanti saya susi toto si bawa bang, karena saya lebang ada kaana. Nanti naik mau sampai kapan harta itu? Lampang sana ke. Dari susi teh, kusanya tema teh sangat menginspirasi kita. Sebab budak tu toto tema tak bang semangat. Sebab nanti merokok keadaan na apa radika to baga kan to kalala kan teh tak kaki susi tahu. Mohon maaf, sebagai anak Tuhan haram mengucapkan itu. Tidak boleh pemali. Berarti tak ada syukuri. Tu baga masa nampak matua. Tahu nggak kata? Sekecil apapun berkat pada diri kita, itu Tuhan tahu. Inang pura menukur buang matua kumagan nak matua. Pak, akibat karena kita, Pak mudah-mudahan saya percaya di jemaat kita, jemaat Karambe,
Tak saya tu tahu mau orang penabang. Bitik penabang. Untir kuma na para dika kita. Ya. Tetapi ala diakui kuma namuira ka secara lino bongko na dika. Totang kiapa na tang kebatuan. Pabelanna kapatonganan ko lako puang. Kudi bilang yanan. Nakaboroi puang. Roma tadi kita dibenarkan di hadapan Tuhan karena iman. Jadi jadilah pahlawan-pahlawan iman. Koya aku tahu laku pekada. Kumua dayat tamadomi bang morok. Hanya karena keadaan hidup kita dalam hal sosial kita. Menurut kita semua baik tak layak. Tapi mari kita melihat sebagai orang yang menjadi anak Tuhan atau milik Tuhan. Jadi sehakikat dengan atau sekaitan dengan tema kita menjadi harta kesayangan Allah. Maksudnya di sini adalah bagi Allah manusia lebih berharga, lebih disayangi daripada ciptaan yang lain. Tidak berarti bahwa ciptaan yang lain tidak disayangi. Tetapi dari semua ciptaan manusialah yang paling disayangi. Secara Alkitab manusia diciptakan, Kejadian 2 ya, serupa dan segambar dengan Allah. Namun harta kesayangan Allah ini sangat disayangkan karena ketidaktaatan manusia pertama. Maka harta yang begitu mulia di hadapan Tuhan menjadi rusak. Menjadi sina karena dosa. Tetapi kita bersyukur, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kalau kita menjadi harta kesayangan Tuhan, itu bukan karena kita layak. Bukan karena kita layak. Malah tidak layak. Karena dosa. Dosa lah yang membuat kita tidak layak menghampiri hadirat Tuhan yang kudus karena kita ternoda dengan dosa. Tapi oleh karena kasih-Nya dalam Kristus, maka kita ditebus, kemudian dikuduskan. Jadi salah satu PR, apa itu PR? Pokoknya jo pasti kalau kau pekerjaan rumah, pokoknya orang gereja kau pekerjaan rohani, ya pekerjaan rohani PR. PR, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, PR kita adalah menjaga kekudusan yang sudah kita peroleh melalui curahan darah yang mahal, penderitaan, bahkan kematian Kristus dan kebangkitannya telah memulihkan kita menjadi harta kesayangan. Jadi masih ingat tema minggu lalu? Tema minggu lalu ketaatan yang dikehendaki Allah. Ini juga mau menguji kita. Ya te kami kau langku te susi samar karena sangat puang matua. Jangan sampai diregen to parisi ki, to alim munafik ki. Sangamami ki kaleta mindo pakela.
Panaku apa? Tanya tu sangatlah. Jadi saya kira untuk menyandang status kita sebagai harta kesayangan Allah, tak lain ialah tunjukkan sikap hidup seluruh segi kehidupan kita, hidup dalam ketaatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau seluruh hidup kita termasuk cara kita berpikir berangkat dari pikiran Kristus, cara kita bertutur kata, perkataan Kristus, cara kita melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki Allah, maka harumlah nama kita sebagai harta yang dikasihi oleh Tuhan. Saya kira tadi kan kita sudah baca petunjuk hidup baru dan mendengar petunjuk hidup baru. Firman yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel dipanggil dari kehidupan yang menderita di Mesir, dialihkan kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Nako satu raya tondo kumalom poma sapi makan bibi betul. Tapi tidak berarti bahwa bangsa Israel dengan enak masuk tanah perjanjian, tetapi harus tetap kudus, taat sepenuh hati. Makanya Keluaran 19 ayat 5 tadi mengatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Jadi kusanga ya tu la tatanga tatimbang tapokinal lo. Tokumua apa yang disampaikan Musa kepada orang Israel juga datang di tengah-tengah kehidupan kita selaku umat Tuhan di zaman sekarang ini untuk menjadi berkat. Jadi tak adukan lame lobang ke menjadi ke harta kesayangan Tuhan Allah, tak pasif, tetap berada di dalam zona nyaman kita. Tak kuat kita mana lah nikmati tu pakamasan pematua. Kita baca tadi ya di Injil ya. Kita membaca Injil Matius 9 ayat 35 sampai 10 sampai 8. Yesus memanggil, memilih dan mengutus. Yesus memperlengkapi murid-muridnya. Karena dasar ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Yesus melihat orang-orang sejumlah banyak, dalam jumlah banyak, orang terlantar, tidak mengenal namanya, ya berkat-berkat yang sesungguhnya mereka membutuhkan. Karena itu mereka diutus untuk memberitakan kabar sukacita, Injil yang menyelamatkan yang tadi sudah dijelaskan, ya menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, mengusir roh-roh jahat. Karena itu telah selesai dikerjakan oleh murid-murid sebagai murid yang taat. Peran dan patunta sebagai pelanjut murid-murid, saya kira tak telah bangga kumua ya te toraya te kantong Kristen. Pasti
nani ki mati nasa mo tau tu berkat senatan de nasa mo tau tu lalanna katua melo do mai puang paku kua ia tu lino tondo tanei na kua kada to matua tondo ko maling te tanai dai nan ta min kilala kita temai tak talelu ku jamai masalio te mang paralu ki dula sidundan to mamma sidundan to matindo sabab bo Yesus eta malino yaya tu na sanga bo Yesus nang kwa kenna mintu tau salama mintu tu na padali bo matua salama Yesus tidak ingin ada satu orang binasa yang moto adalah menjadi pekerjaan rohani PR bagi kita melalui sikap kelakuan bersosialisasi bermasyarakat berjemaat dengan ya tentu atas dasar firman Tuhan. Semoga kuasa Roh Kudus kan senantiasa memperlengkapi kita sebagaimana Yesus telah mengutus muridnya bukan tanpa penguatan tetapi dengan Roh Kudus menuntun mereka dan itu akan terjadi juga sampai kepada kita. Mari di dalam diri kita, di dalam keluarga kita selalu bertanya, apakah saya sudah menjadi harta kesayangan Tuhan? Apakah keluargaku sudah menjadi harta kesayangan Tuhan? Sebab persoalannya begini, ada banyak orang yang notabene katanya orang percaya, tapi hidupnya selalu memalukan Tuhan. Padahal yang diinginkan sebagai anak Tuhan yang saleh, yang taat, hidupnya tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Tuhan, bukan memalukan Tuhan. Pakoyato sudahlah kawangsia kita pribadinta ya pada nupa nama tundan pena masallo pena ponno kakinan takina umpa pepayanan ni lako muka lako bokok kiri kanan kemanapun ketaatan yang dikehendaki oleh Tuhan melalui sikap tindakan nyata dalam kehidupan kita. Selamat melanjutkan pelayanan yang Tuhan amanatkan kepada kita tanpa harus mengatakan semua la pandita pak, la penatua pak, majelis pak, aktivis gereja pak. Tetapi saya kira pengakuan iman kita adalah ya umat kepunyaan Allah yang punya tanggung jawab dalam memberitakan berita keselamatan agar seluruh isi bumi menjadi harta kemuliaan Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Amin rakato. Ya ke amin nih. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sekaligus juga Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang kepada umat-Nya. Mari di hadapan Tuhan kita menyatakan pengakuan iman kita bahwa saya, keluargaku, persekutuanku adalah harta kesayangan-Mu Tuhan. Karena itu berikanlah roh hikmat agar aku menjaga kekudusan sehingga harta kesayangan itu tidak hina karena dosa yang selalu mengganggu dalam
hidup yang kita jalani. Semoga hidup kita makin hidup karena ada firman yang hidup di dalam hidup kita. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah seperti kami mengampuni orang. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tidak bebaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita dari segala tempat dan segala abad. Kita mengucapkan pengakuan iman kita melalui 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kalimat anak itu yang juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah diberkati oleh pemberitaan firman yang disampaikan oleh hambanya, mengucap syukur. Dan saat ini kita diajak untuk menyatakan tanda ungkapan syukur kita, tanda iman kita dalam bentuk persembahan. Dan sebelum kita menyatakannya, kita dituntun oleh ayat yang di firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 2 yang tertulis, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mengiringi pundi persembahan kita, mari kita naikkan pujian kita sekarang bersyukur. Segala
sementara pundi masih berjalan ada natura untuk diuangkan. Untuk pembangunan pisang, taruh harga. Amo 51 kali, 52 kali, 53 kali. Angkat bang 5 miliar. Ya, masih pisang masih untuk pembangunan. Satu kali, 102 kali, 103 kali. Ya, masih pisang, masih tetap pembangunan. Mas 51 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, mas tetap untuk pembangunan pisang. (51 kali, 52 kali, 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, hutan Peliak Solo pemerasannya masih untuk pembangunan. 51 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, masih untuk pembangunan sama pemerasan sama Peliak. 51 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, pisang dikasih masuk kembali masih untuk pembangunan. Ya, 21 kali, 51 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, jeruk untuk pembangunan. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Angkat mamil. Ya, masih untuk pembangunan. Amo 51 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, masih untuk pembangunan. Ya, ini terakhir kali. Ya. 51 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat dan saya akan membacakan
pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan. Minggu 14 Juni 2026. Yang pertama, sebagaimana biasanya yang berulang tahun, sepanjang minggu 8 Juni sampai hari ini 14 Juni 2026. Kemudian persembahan syukur dari keluarga almarhumah Ibu Maria Patus Sibilang. Kemudian dari keluarga Bapak Justinus Upa Senggo. Kemudian dari keluarga Nenek Lala, dari keluarga Yopi, dari keluarga Bapak Yopi, dari keluarga Nenek Marsi, dari keluarga Bapak Nier. Kemudian pemulihan dalam masa lansia, ada orang tua kita, Bapak Takin Tandirelung di Makassar, Mama Kevin, Bapak Petrus Alexander, Bapak Markus Pasang, Ibu Nimpa, Nenek Eka, Bapak Diel di Makassar, Nenek Ari, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Benjamin Salu, kemudian Bapak Mendila Pong Padati, Nenek Pail, Nenek Leda, Ibu Berta Talo, Nenek Riel Tondok, Nenek Yanto, Bapak PT Pakan, Nenek Diel, dan Mama Debi di Makassar. Kemudian sementara dalam menerima perawatan dan menjalani pemulihan sakit kelemahan tubuh, ada Ibu Justin Rampo di Makassar, Bapak Joni Patete juga di Makassar, Nenek Prisil di Palopo, dan Nenek Andre di Makassar. Kemudian keluarga yang sedang dalam pergumulan duka, ada keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Daud Sampearung, keluarga Bapak Daud Sapan, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, keluarga Bapak Daud Linggi, keluarga Bapak Seri Payung Datu, keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Lobo, keluarga almarhum Bapak T.A.B. Pakan, keluarga Bapak Mayang Tandek, keluarga Bapak Agustinus Herianto, keluarga almarhum Bapak Balidan Sarungallo, keluarga almarhum Erdianto Pabate. Kemudian kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, kami datang menyapa Engkau sebagai Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Peduli, bahkan menerima kami yang tidak layak karena dosa, menjadi harta kesayangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena apapun kemampuan kami tak dapat untuk menjadikan diri dan hidup kami, keluarga kami, persekutuan kami, lingkungan kami menjadi sesuatu yang berharga dan menjadi kesayangan Tuhan. Tapi karena belas kasih Tuhan sendiri mengasihi kami dan mau menerima kami dalam ketaatan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kami layak menjadi harta kesayangan Tuhan. Semoga firman yang kami telah terima ini akan terus memotivasi kami agar kami tidak melihat diri kami, hidup kami, keluarga kami
dari penilaian duniawi, dari penilaian manusia yang sangat terbatas. Karena terkadang kami tidak sadar bahwa kami sudah status sebagai harta kesayangan Allah. Lalu kami menghinakan diri dengan tidak mengakui berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami miskin, ketika kami bodoh, bahkan dalam berbagai kemalangan hidup, kami tidak berhasil. Kami selalu berkecil hati dalam hidup ini. Sebaliknya juga kadang kami sombong dan arogan karena membanggakan apa yang kami miliki tanpa kami sadari bahwa karena kami adalah harta kesayangan Tuhan, sehingga semua harta Tuhan itu Tuhan berkenan memberikan kepada kami untuk kami nikmati. Karena itu dalam kesempatan ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu, menyerahkan seluruh seantero kehidupan kami yang tak dapat hamba-Mu uraikan satu persatu di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi hamba tahu, hamba percaya bahwa Tuhan sendiri mengenal secara persis setiap hati dan keadaan masing-masing anak-anak Tuhan di Jemaat Karambe di sini, baik yang ada saat ini di ruang ibadah pun yang tidak sempat ikut ibadah siang hari ini. Karena itu Tuhan, berkati umat-Mu, semoga firman yang telah mereka dengar sungguh-sungguh dilakukan sehingga hidupnya berkenan dan menjadi harta kesayangan-Mu ya Tuhan. Karena itu sepanjang seminggu ini ada sekian anggota jemaat yang bersuka cita karena Tuhan mengaruniakan umur setahun selama hidup mereka. Sepanjang seminggu ini masing-masing mereka sebagaimana dalam warta jemaat. Berkati mereka, semoga di usia yang mereka terima pertambahan usia ini, mereka selalu bersuka cita, sekalipun mungkin mereka terlilit oleh berbagai kesulitan hidup, tetapi yakinkan mereka bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Kami berdoa untuk persembahan syukur yang sudah dipersembahkan melalui pundi persembahan dalam ibadah ini, persembahan syukur melalui natura, bahkan juga dari beberapa keluarga yang sudah kami sebut namanya dalam doa, dalam permohonan kepadamu Tuhan. Berkati mereka, semoga mereka selalu hidup dalam kesyukuran, sukacita, karena mereka menyadari bahwa Tuhan telah memberkati mereka dalam mengelola setiap kegiatan, usaha, pekerjaan, sehingga ada hasil, ada berkat yang mereka terima untuk mereka butuhkan dalam kehidupan keseharian mereka, terlebih juga mengambil bagian dalam kelancaran pelayanan di jemaat Tuhan, di Jemaat Karambe. Kiranya Tuhan memberkati. Dan juga dalam kesempatan ini kami selalu teringat akan orang tua kami dalam masa umur yang mereka jalani sebagai lanjut usia. Ada beberapa nama yang sudah hamba-Mu sebutkan, lansia. Kiranya Tuhan tetap teguhkan iman mereka, semoga mereka tetap semangat dalam menjalani kehidupan, bahwa usia lanjut itu adalah juga berkat dari Tuhan. Semoga mereka tetap sehat, tetap semangat dalam iman mereka, karena dengan iman mereka akan tertolong melihat masa lansia yang tentu tidak mudah dan tidak gampang mereka jalani karena berbagai keterbatasan. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa anggota jemaat yang sedang dalam perawatan dan pemulihan, baik dari para medis, dari keluarga yang mendampingi. Tuhan kiranya berkati setiap perawatan dengan berbagai bentuk layanan. Semoga dalam pemulihan anggota jemaat anak-anak Tuhan, baik yang ada di
Toraja di sini punya ada di luar, Toraja di Makassar dan di Palopo, bahkan mungkin ada di tempat lain. Kiranya dalam doa kami ini, kami sapa mereka dalam nama Yesus, mereka disembuhkan seperti janji firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi. Kami juga selalu memohon topangan doa yang kuat supaya beberapa keluarga yang hamba-Mu sudah sebutkan tadi yang sedang bergumul dalam duka cita yang amat dalam karena orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Karena itu hiburkan dan kuatkan setiap keluarga duka, bahkan jika ada dari keluarga yang sudah ada perencanaan untuk acara pemakaman keluarga yang dikasihi, kiranya Tuhan membuka segala kemungkinan sehingga apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan, membuat mereka tetap kuat, tetap terhibur dalam menjalani dan merencanakan, melaksanakan upacara pemakaman orang-orang yang mereka kasihi dari setiap keluarga duka. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan dalam jemaat Tuhan sepanjang seminggu ke depan. Ada ibadah rumah tangga dan OIY, ada ibadah penghiburan, ada pemberkatan perkawinan Rani dan Dean, dan juga peneguhan sidi. Berkati hamba-hamba-Mu, majelis gereja, pengurus OIG, dan juga panitia yang dibentuk oleh majelis gereja dalam pelayanan fisik seperti pembangunan. Semoga semua itu berjalan dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati presiden sampai kepada RT di masing-masing wilayah pelayanan pemerintah, agar bangsa kami ini dalam damai sejahtera, lindungan Tuhan melalui pemerintah. Terkhusus lagi kami berdoa untuk sidang Sinode Akbar Gereja Toraja, sidang Sinode Am yang akan dilaksanakan di Palopo pada bulan Juli mendatang. Kiranya Tuhan memberkati panitia persidangan sidang Sinode Am, memberkati segenap para utusan dan setiap undangan yang akan hadir dalam pesta iman sidang Sinode Am Gereja Toraja. Kiranya di dalam acara yang mulia ini Tuhan dimuliakan, dan di dalamnya juga hamba-hamba-Mu ya Tuhan akan bergumul bagaimana pelayanan yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan, dan tentu bertolak dari pengalaman 5 tahun yang sedang kami jalani ini. Semoga melalui gereja Tuhan, gereja Toraja, banyak orang diselamatkan, banyak orang merasa diberkati keluarganya, persekutuannya, bahkan masa depannya. Kami selalu juga berdoa bagi warga, anggota keluarga dari anggota jemaat di Jemaat Karambe yang ada di berbagai tempat, karena sebagai warga diaspora, baik itu karena pekerjaan, pendidikan, mereka meninggalkan kampung halaman Toraja karena aktivitas studi, pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati, semoga mereka juga dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera karena lindungan Tuhan. Tuhan, inilah syafaat kami. Kami sampaikan syafaat ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Diharapkan ketenangan kita sejenak untuk mendengarkan tambahan dan penekanan warta Minggu 14 Juni 2026. Namun sebelumnya, atas nama Jemaat Karambe,
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Wanses Pakambanan atas pelayanan yang telah diberikan. Sehat selalu Pak untuk mengemban pelayanan yang diangkat. Dan kepada semua pihak yang terlibat di kesempatan ini diucapkan terima kasih sehingga pelaksanaan ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Adapun tambahan dan penekanan warta jemaat, yang pertama, pelaksanaan baptisan kudus dan pengakuan imam Minggu 14 Juni 2026 pukul 16 atau pukul 4 kepada anak kekasih Rainer Stefano Pali, cucu Bapak Andaria Sancetoban, dan pengakuan iman dari saudara Paulus Paliling. Yang kedua, pertemuan orang tua dan peserta katekisasi Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2026 pukul 11. Yang ketiga, sesuai dengan hasil verifikasi berkas atau administrasi, tes tertulis dan wawancara calon koster Gereja Toraja Jemaat Karambe yang dilaksanakan dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Mei 2026, maka hasilnya adalah saudara Marsi Liowano Samba. Untuk kesempatan dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih. Yang keempat, disampaikan kepada anggota Jemaat Karambe bahwa penamatan TK Antera Karambe dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 dimulai pukul 9.30. Selanjutnya, yang kelima, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 20 atau pukul 8 malam melalui YouTube Jemaat Karambe dengan pelayan Saudari Nidia Elgidia A. Pateta STH. Yang keenam, jadwal ibadah penghiburan almarhum Bapak Daniel Sulesari, mertua dari Penatua Agustinus Herianto, yang dilaksanakan di Tongkonan Tok Bulo. Susunan kegiatannya adalah sebagai berikut. Jemaat Tongkonan Karambe, susunan kegiatannya adalah sebagai berikut. Rabu 17 Juni 2026 doa pagi pukul 8 dan ibadah penghiburan pukul 17. Pada hari Kamis 18 Juni 2026 doa pagi pukul 8 dan ibadah penghiburan pukul 17 atau pukul 5 sore. Selanjutnya pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 11, keluarga meminta bantuan PPGT dan PWGT untuk membantu dalam acara tersebut. Selanjutnya, kumpulan rumah tangga PKBGT dan PWGT kelompok Karasik B di rumah Bapak Lazarus Sampe dan Bapak Julius Magi. Selanjutnya, perkunjungan duka Majelis Gereja, OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah duka almarhum Bapak Yete Sa'dan, orang tua dari Penatua Perawati Sa'dan, dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tiroallo Klasis Kurra dan Piku meminta Majelis Gereja Jemaat Karambe untuk melayani dalam ibadah penghiburan pukul 15 dan berkumpul di Rura. Selanjutnya, rencana pemberkatan perkawinan. Yang pertama, Saudari Diane Tombi Alexander dengan Saudara Sutrisno Barani Toding, anak dari Bapak Luther Toding dan Ibu Korilobo, dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juni 2026 pukul 9 di Jemaat Karunganga. Resepsi perkawinan di Misliana Hotel pukul 12. Penyampaian ini merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG dan anggota Jemaat Karambe. Selanjutnya, Saudara Likisau dengan Saudari Agustina Labi Allo, anak dari Bapak Duma Rayo dan Ibu Martina Kendek, dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juni 2026 di Jemaat Karambe. Selanjutnya, Saudari Serlina Karonda dengan Saudara Ferdianto Palete, anak dari Bapak Frederick Palete dan Ibu Ludia, dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juni 2026 di Bituang. Selanjutnya,
Saudara Paulus Paliling dengan Saudari Eva Yanti, anak dari Bapak Joni T. Tangkesalu dan Ibu Adolfina Upa, dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 di Jemaat Karambe. Dan yang terakhir, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa PPGT Jemaat Karambe pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026, mengadakan aksi masak bubur kacang hijau dengan harga 20.000 per cup di depan gedung gereja setelah selesai ibadah pukul 6 dan pukul 9. Mohon dukungan dan dari kita semua. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima penguntusan dan berkat. Begitu mari kita kembali kidungkan pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyi Tuhan Kau Gembala Kami. Segenap sidang ibadah yang dikasihi dalam Tuhan, pergilah dan hiduplah sebagai umat yang telah ditebus, sebagai harta kesayangan Allah yang memancarkan kasih-Nya di tengah-tengah dunia. Saya siap memancarkan kasih-Nya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini untuk melanjutkan anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih atas persekutuan ini, dan untuk mensyukuri, mengamini dan mengimani persekutuan kita hari ini, mari kita kembali nyanyikan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyi dari kidung pujian, Ya Tuhan, kuatkan imanku. Dan bimbing hamba-Mu selalu.
Terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku, si jahat pun takkan percaya, jikalau Tuhan besertaku.
Cek, cek, 1.